Bisakah kita membuat game menggunakan Python? Tentu bisa. Pygame merupakan modul Python yang dirancang untuk membuat video game. Wah, asik nih. Bagaimana caranya? Mari kita coba. Di video kali ini kita akan belajar dasar-dasarnya saja, cara menggunakan Pygame dari mulai looping, kemudian update, terus event, key down, key up, apa yang terjadi ketika tombol ditekan, ketika tombol dilepas, kemudian warna, basic motion, animasi, gerakan, itu, kemudian image, gitu ya. Baik, pertama-tama kita butuh modul Pygame-nya, kita install dulu. Teman-teman bisa langsung mengunjungi website resminya pygame.org. Kalau misalkan ingin disamakan dengan punya saya, Pygame-nya versi 2.0.1 dengan versi Python-nya 3.7.9. Oke, atau yang terbaru. Baik, cara installnya pip install pygame -2.0.1. Ini untuk diinstal secara global. Kalau misalkan ingin diinstal di dalam virtual environment juga bisa. Tapi di sini saya installnya secara global. Baik, Pygame sudah kita pasang. Selanjutnya kita akan mulai. Oke, kita akan membuat game, misalkan apa ya contohnya? Yang sederhana saja. Misalkan ada sebuah pesawat, kemudian bisa nembak gitu ya. Oke. Di sini saya sudah punya folder yang namanya game. Kemudian di sini ada file main.py. Nanti source code-nya akan ditulis di sini. Kemudian di sini ini opsional ya. Ada gambar namanya player PNG. Ini adalah gambar pesawat. Saya ambil dari Google Image. Ya. Resolusinya gede banget. Nanti kita akan ubah resolusinya. Oke. Pertama, kita akan imporkan dulu modul Pygame-nya. Lalu kita inisialisasi semua modul yang diimport dengan cara pygame.init. Lalu kita akan buat, kita setup dulu lebar dan tinggi screen-nya. Misalkan lebar 500, kemudian tingginya juga 500. Lalu kita buat variable screen yang isinya pygame display set mode lebar, tinggi gitu ya. Baik, lebar nantinya kita set. Lalu kita buat caption itu untuk judul gamenya apa nih? pesawatan gitu ya. Pesawat duaan. Oke, kita akan buat sebuah warna di sini gitu. Tidak sebuah tapi banyak ya. Misalkan merah gitu. Kita buat variabel merah. Jadi warna di sini RGB, menggunakan RGB gitu. Jadi kalau ingin mendapatkan warna merah gitu, berarti dominan red di sini misalkan 250, ininya 50, ininya 50 gitu ya. Jadi biar tidak terlalu merah ya. Kalau 255 00 gitu kan terlalu merah gitu. Terus kita punya warna putih juga di sini. Warna putih 255, 255, 255 gitu ya. Oke. Baik. Nanti warna ini akan digunakan untuk memberi warna latar ataupun terhadap objek yang kita buat, misalkan lingkaran ataupun persegi gitu kan. Nanti warna ini akan kita gunakan ini. Oke. Konstanta gitu ya. Baik. Sekarang kita akan buat looping gitu, perulangan. Jadi dalam game itu 2 dimensi gitu ya. Ketika kita akan melakukan pergerakan ataupun animasi itu, posisinya itu akan selalu diupdate gitu. Entah itu ke kiri ataupun ke kanan gitu. Jadi selama pergerakan itu harus berada di dalam perulangan gitu. Maka itu kita akan buat perulangan menggunakan while yang kondisinya adalah true gitu. Jadi selama kondisinya true, dia akan terus mengulang sampai dengan game berhenti, sampai game game over gitu ya, permainannya berakhir gitu. Baik, cocok sekali ya di sini menggunakan while run true gitu ya. Baik, apa yang di run di sini? Kita akan coba melakukan kita akan mencoba mengambil event gitu dengan cara for i, ini untuk event in pygame.event.get. Kita akan dapatkan eventnya.
Kemudian jika event type, jika tipe eventnya adalah pygame.keydown, quit misalkan gitu. Jika tipe eventnya quit itu ketika tombol close ditekan, apa yang terjadi? Kalau tombol close ditekan, kita akhiri gamenya. Berarti run kita isi false, oke? Lalu kita coba di sini pygame display update untuk mengupdate screen, gitu ya. Kita save, lalu kita coba jalankan. Apa yang terjadi? Python main py. Oke, kita sudah punya di sini sebuah game, gitu, form game di sini, screen 500 kali 500. Nah, jadi dalam pygame, gitu ya, dalam game 2 dimensi di sini, ukuran 500 kali 500 itu memiliki titik koordinat x, y, gitu. Jadi x, y-nya itu 0,0-nya itu di atas, gitu, di sini di ujung, gitu, kiri atas. 0,0 di sini. Jadi kalau x positif itu ke kanan, y positif ke bawah, gitu. Jadi kebalikan dari matematika. Kalau matematika kan x-y-nya 0,0-nya di bawah, gitu. Kalau ini di atas di sini. X positif ke kanan, y positif ke bawah. Dan sebaliknya, kalau negatif x ke kiri, gitu ya. Kalau y negatif ke atas, gitu. Oke, sekarang kita akan kasih mengenai event, gitu ya. Ketika tombol close ini ditekan, maka gamenya berakhir, gitu. Run-nya diisi false, gitu. Diubah menjadi false, gitu. Nah, ini juga event. Jadi ketika diklik, apa yang terjadi, gitu ya. Ketika tipenya adalah quit ini tombol close ditekan, apa yang terjadi, gitu. Oke. More event. Kita akan coba lagi di sini. Or mungkin ya. Atau tipenya adalah keydown. Kita pisahkan saja ya untuk event. Misalkan kita di sini tambahkan event lagi ketika tombol keyboard ditekan, itu. Jika tombol keyboard ditekan, keydown, gitu ya. Jika tipenya adalah keydown, tombol keyboard ditekan, gitu. Dan tombol apa yang diketik? Yang ditekan adalah tombol escape, gitu ya, yang di kiri atas di keyboard. Jadi kalau misalkan kita menekan tombol itu, maka game juga berakhir, gitu ya. Kita isi false, run diisi false, gitu. Maka kalau misalkan kita jalankan, gitu, saya tekan escape, oke. Nah, program berakhir, gitu ya. Nah, itu basic event. Nanti event akan kita gunakan lagi ketika untuk menggerakkan objek, gitu ya, pesawat, gitu kan, ke kiri, ke kanan, terus nembak, gitu ya. Kok nembak? Oke. Baik, selanjutnya kita akan berikan warna terhadap layar di sini. Ini kan belum dikasih warna ya, screen-nya, gitu. Jadi dasarnya kita akan kasih warnanya warna putih dengan cara screen .fill, gitu. Warnanya panggil, yaitu warna putih. Ini yang sudah kita buat tadi, gitu. Kalau kita save dan coba jalankan, oke, maka layarnya akan berwarna putih. Oke. Dasarnya berwarna putih. Oke. Next, kita butuh pesawat, gitu. Kita akan buat kelas yang bernama pesawat, ya, di sini. Tapi sebelum itu kita masukkan dulu bagian looping di sini ke dalam sebuah metode yang dinamakan metode main, gitu ya. Jadi karena di Python itu tidak ada fungsi utama, tidak ada bagian program utama, gitu kan. Jadi kita buat sendiri dengan cara main seperti itu. Lalu ini kita blok sampai pygame display update, lalu kita kasih indentasi 1 kali, gitu ya, tab. Oke. Setelah itu kita panggil di sini fungsinya dengan cara kita gunakan ini if name main. Ini adalah bagian program utamanya, maka kita panggil fungsi main di sini. Oke. Oke, sip. Selanjutnya kita akan buat kelas
yang bernama pesawat, gitu ya. Oke. Def init seperti biasa, kalau bikin kelas tidak ada yang beda, ya. Self size, kita punya ukurannya misalkan berapa ya, 50 mungkin, 50 kali 50, 50 kali 50. Jadi lebar tingginya kita tetapkan saja ya 50 gitu. Jadi kita nggak butuh self width, lebar atau tinggi gitu ya, udah saja gini. Terus kita butuh posisi X dan juga posisi Y. Posisi X nya di mana nih? Kita ingin pesawat ini gitu ya berada di posisi di bawah di sini ya, di bawah dan di tengah gitu. Nah, dalam game 2 dimensi, dalam game pokoknya ya, dalam game apapun itu, mau di 2 dimensi, 3 dimensi, matematika itu penting gitu. Jadi di sini ada perhitungan gitu kan, X berapa, Y berapa, posisinya gitu kan, yang dasar-dasar gitu ya, aritmetika, kali bagi tambah kurang gitu. Oke. Nah, gimana caranya? Kita akan membuat objek gitu yang berada di bawah di sini gitu. Maka kita gunakan variabel lebar dan tinggi gitu. Kalau kita ingin menempatkan posisi di tengah gitu kan, berarti lebar dibagi 2, tinggi dibagi 2 gitu. Oke. X itu kan lebar dibagi 2, kita dapatkan posisi tengah. Kalau misalkan ingin di bawah, berarti Y gitu. Diisi posisi Y gitu. Oke. Nih, self posisi X berarti lebar dibagi 2, kemudian untuk mendapatkan posisi Y-nya kita isi tinggi. Apakah dibagi 2? Kalau dibagi 2 nanti akan mendapatkan posisi tengah gitu ya. Baik, kita coba. Oke, datanya sampai di sini dulu. Terus kita buat metode untuk menampilkan, misalkan namanya tampilkan. Untuk membuat persegi ya, bentuk persegi, kita gunakan draw di sini, pygame.draw.rect. Di sini kita isi screen, kemudian warnanya apa? Misalkan warnanya adalah merah, koma, di sini koordinatnya gitu. X gitu ya, Y, dan juga lebar tinggi gitu. X-nya kita isi dengan self X, Y-nya kita isi dengan self.x, kemudian size-nya kita isi dengan self.size, lebar tingginya juga sama, self.size gitu. Oke, sekarang kita punya kelas pesawat, lalu kita coba tampilkan di sini pesawat gitu ya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Pertama-tama kita buat dulu insan objek ya, yaitu di sini gitu, di bagian main, if name main gitu. Caranya gimana? Pesawat diisi kelas pesawat gitu ya. Oke, seperti ini buat objek barunya, berarti kita panggil pesawat objek gitu ya, titik method tampilkan gitu. Jadi tampilkan pesawatnya, nanti akan memanggil metode ini gitu. Nanti akan menggambar sebuah persegi di tengah. Kalau misalkan kita tampilkan, maka akan seperti ini. Oke. Nah, dapat ya di tengah nih. Tapi nggak tengah-tengah amat, karena titiknya tuh di sini gitu. Lebar 50 ke sini, tinggi ke sini gitu ya, untuk lebar ukuran pesawatnya gitu. Oke, nah kalau ingin misalkan pesawatnya di bawah posisinya, berarti kita akan isi dengan tinggi ya, dikurangi ukuran pesawat gitu ya. Kalau misalkan titiknya di bawah ya, kalau misalkan titiknya di bawah diisi tinggi, maka posisi pesawatnya di sini gitu. Posisi objek perseginya di sini di bawah. Maka itu kita kurangi apa? Kurangi ukuran pesawat gitu. Ini kan 50 ya. Oke, maka posisinya akan berada di sini. Oke, nanti kita akan buat pesawat ini bergerak ke kiri, ke kanan ya. Oke, kita sudah dapatkan tuh. Nah, sekarang gimana caranya pesawat ini bisa bergerak ke kiri dan ke kanan? Berarti kita akan menambahkan event di sini ya, di key down elif gitu. Type pygame
key down, dan tombol yang ditekan adalah tombol kanan pygame k_right gitu. Ketika tombol kanan ditekan gitu ya, apa yang terjadi gitu. Oke. Nah, apa yang terjadi di sini? Oke. Nah, kita kembali lagi ke pesawat gitu. Saat tombol kanan ditekan gitu, akan mengirimkan sinyal atau misalkan ke objek pesawat di sini bahwa tombol kanan ditekan nih gitu. Apa yang terjadi? Berarti posisi X-nya bergeser ke kanan gitu. Ya. Posisi X-nya bergeser ke kanan. Artinya posisi X-nya ditambah. Kalau misalkan menekan tombol kiri, berarti posisi X-nya dikurangi gitu. Berapa piksel gitu geraknya, berapa piksel geraknya gitu ya, ke kanan ke kiri berapa piksel. Oke. Baik. Berarti di kelas pesawat kita tambahkan lagi atribut, misalkan self tombol kiri kita inisialisasi false itu. Jadi kita tentukan dulu, kita asumsikan bahwa tombolnya belum ditekan, ya kita isi false. Lalu kita buat method lagi di sini, gitu. Def di dalam kelas pesawat ya, def gerak. Gerak ya, gerak udah aja lah gitu kan, namanya gerak. Jadi ketika gerak gitu ya, jika gitu kan ya, self tombol kanan ditekan gitu, kalau true nih, kalau misalkan tombol kanan true gitu ya ditekan, maka apa yang terjadi gitu, maka posisi X-nya kita kurangi, self X diisi, self X dikurangi berapa piksel gitu, 3 piksel. Nah kita buat di sini ya, self langkah gitu 3 piksel gitu. Berarti di sini self X-nya dikurangi self langkah gitu ya. Oke. Ketika tombol kanan ditekan, ditambah ya. Kalau ke kanan berarti ditambah langkahnya 3 piksel, berarti bergerak 3 piksel ke kanan, 3 piksel ke kanan ketika tombol kanan ditekan gitu. Begitupun dengan tombol kiri gitu. Jika tombol kiri ditekan nih bernilai true, maka posisi X-nya dikurangi langkah, dikurangi 3 piksel ke kiri gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita buat di sini bagaimana caranya? Kita mengirimkan atau mengubah nilai tombol kiri dan kanan menjadi true gitu. Ketika tombol kanan ditekan, maka pesawat titik tombol kanan diisi true gitu ya. Karena kan ini objeknya kan, pesawat titik tombol kiri atau tombol kanan diisi true. Begitupun juga dengan tombol kiri. Kalau misalkan tombol kiri ditekan, maka ubah nilai tombol kiri pesawat menjadi true gitu. Oke? Sip. Lalu jangan lupa agar pesawatnya bergerak, kita panggil metodenya pesawat.gerak gitu. Jadi pesawat gerak di sini tidak akan dieksekusi gitu ya. Tidak akan pesawatnya tidak akan gerak gitu selama tombol kiri atau kanan ditekan. Ya. Bernilai true gitu. Kita save, lalu kita coba jalankan, apa yang terjadi? Oops. Key down. Oh, kenapa kiri? sorry, ada yang salah nih. Kenapa kiri? Bahasa Inggris ya, key left gitu. Oke. Ketika tombol kiri ditekan ya, kalau misalkan yang bikin payung orang Sunda atau orang Indonesia pasti kiri ya. Oke, kita coba jalankan. Saya tekan tombol kanan. Oke, gerak ke kanan. Tapi ini terus gerak ya, nggak berhenti. Kenapa nih? Padahal dilepas itu ya. Sekarang kita coba tekan tombol kiri. Oke, sip, good. Baik, selanjutnya kita akan buat event. Kan kita ingin gini ya, game ketika tombol ditekan dia gerak, ketika tombolnya dilepas dia berhenti, gitu. Oke, maka itu kita tambahkan event key up di sini. Kita kasih komentar ya, kita pisahkan misalkan ini key up, ini key down. Gitu. Key down tombol ditekan, key up tombol dilepas. Oke, key up.
Key up di sini seperti apa? If e type sama dengan pygame key up gitu. Tombol apa saja ketika dilepas ya, pesawat titik tombol kanan diisi false dan tombol kiri diisi false gitu. Jadi ketika tombol kanan dilepas, di false kan, berhenti gitu, nggak gerak. Tombol kiri pun sama. Kita coba. Oke. Tombol kanan ditekan, lepas, berhenti. Tombol kiri tekan, lepas, berhenti gitu. Oke. Nah, kita inginkan seperti ini dan sudah tercapai. Yeay, game sudah jadi. Selamat. Oke. Nah selanjutnya kita ingin bisa melakukan pesawatnya ingin bisa menembak gitu ya, bisa nembak gitu. Nah caranya gimana? Kita ingin melakukan tembakan di sini, misalkan dengan tombol spasi nembak gitu, spasi tembak lagi, spasi nembak lagi gitu. Dan pelurunya berasal dari di mana posisi terakhir pesawat. Kalau di sini berarti nembaknya di sini, peluru keluar dari sini. Kalau misalkan posisi pesawatnya di sini, berarti pelurunya keluar dari sini. Terus gerak ke atas. Baik, kita buat kelas peluru. Oke, di sini di atas kelas pesawat, misalkan sini, bebas mau dimanapun. Yang penting tidak di dalam kelas pesawat. Kita buat kelas peluru, gitu ya. Apa ya, biar enak. Pakai bahasa Inggris boleh atau pakai bahasa Indonesia saja? Peluru ya, pakai bahasa Indonesia. Def init self size, kita size-nya samakan saja ya, ukurannya dengan pesawat 50. Terus self x-nya berapa? Posisi x-nya di mana? Posisinya di mana gitu. Nah, ketika peluru dibuat, posisi X dan posisi pelurunya tuh ingin sesuai, ingin sama dengan pesawat. Nah, gimana caranya gitu? Kita ngambil posisi ini, ya. Oke, di dalam init di sini kita tambahkan dua parameter X dan Y. Nanti X dan Y ini akan diisi oleh posisi pesawat X dan pesawat Y, gitu, ya. Oke, nanti kita ambil, pokoknya magic banget gitu ya. Tiba-tiba pelurunya muncul sesuai dengan posisi pesawat di mana gitu kan. Jadi XY gitu ya. Kayaknya X-nya saja ya, Y-nya enggak ya. Dengan Y-nya enggak. Kayaknya X-nya saja ya. Y-nya di mana? Berarti ya di bawah gitu. Ya udahlah, kita samakan saja dengan pesawat. X, Y-nya kayak gitu ya. Lalu di sini kita buat metode untuk menampilkan pelurunya. Pelurunya berbentuk persegi juga, kita samakan pygame draw.rect gitu ya. Rect ini persegi, untuk menggambar persegi. Screen warnanya merah gitu. Kalau player kita kasih warna apa ya? Hijau mungkin ya. Kita buat warna hijau. Hijau, red, green. Mana nih pesawat warnanya hijau gitu ya. Oke, balik lagi ke peluru, warnanya merah, terus koordinatnya self x, self dot y, self size. Oke, nah sekarang kita akan coba, sementara kita akan buat dulu objeknya. Bentar, kelas sudah ada. Nah, ketika menekan tombol spasi, objek dibuat, ditampilkan, lalu gerak ke atas gitu. Ya, jadi langkah-langkahnya seperti ini. Objek peluru dibuat, terus objek peluru ditampilkan, objek peluru gerak ke atas. Jadi ketika tombol spasi ditekan, gitu, objeknya dibuat.
Di mana? Masih jadi misteri. Kemudian ditampilkan setelah objeknya dibuat, ya, panggil metode tampilkan, lalu gerak ke atas, update gitu ya, mengupdate gitu posisi. Oke. Nah, kita butuh apa ya? Butuh metode lagi yang bernama gerak, misalkan gitu, self, ya, sama dengan pesawat punya metode namanya gerak. Kalau ini gerak ke atas, ketika gerak gitu ya, gerak berarti posisi Y kita isi dengan posisi Y dikurangi langkah gitu. Langkah geraknya berapa piksel nih ke atas itu. Berarti kita buat atribut langkah juga di sini. Sama seperti dengan pesawat, saya langkah kita isi 3 piksel misalkan atau 5 piksel ya. Cepat set gitu. Lalu kita buat event di sini. Ya. Ketika tombol ditekan dan tombol yang ditekan itu adalah spasi space gitu, maka apa yang terjadi di sini? Ketika tombol spasi ditekan, maka apa yang terjadi di sini? Berarti kita akan membuat objek baru di sini, gitu. Tapi karena pelurunya akan banyak, tidak hanya satu, berarti pelurunya itu lebih dari satu, berarti kita buatkan list atau buatkan sebuah array, gitu ya. Oke, mari kita buat di sini. Misalkan bullets pakai S ya, atau misalkan pelurus. Ya, karena jamak ya pakai S itu pelurus, tapi gak enak ya. Bullets saja ya, misalkan ya, bullets gitu. Kita isi seperti itu ya. Jadi bullet di sini adalah sebuah list yang isinya nanti adalah sebuah objek-objek gitu. Bukan sebuah ya, adalah objek-objek dari peluru gitu. Peluru ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya gitu. Karena banyak ya, ketika kita menekan spasi, nembak, spasi gitu kan, nembak lagi itu. Jadi banyak peluru. Maka itu array objek di sini kita butuhkan. Gitu. Nah, caranya gimana? Kita memasukkan objek baru ke dalam list, ke dalam array itu gitu. Caranya gimana? Bullets gitu ya, array titik append peluru gitu. Posisi pelurunya di mana? Berarti kita ambil dari pesawat X, pesawat Y gitu ya. Oke. Jadi pesawat X, pesawat Y di sini nanti akan masuk ke dalam kelas peluru di sini. Nah, ke sini X dan Y, lalu akan dimasukkan ke dalam atribut posisi peluru X dan Y gitu. Nanti posisi pelurunya akan sama dengan posisi pesawat berada gitu. Oke. Jadi ketika tombol spasi ditekan, buat objek baru lalu masukkan ke dalam list bullets gitu. Jadi bullet akan banyak sekali elemen-elemen objeknya, peluru di sini, lalu kita tampilkan. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Oke. Ini pesawat ya. Oke. Berarti kita buat di sini saja. Ini biar kelihatan. Peluru, karena bentuknya list, ada banyak sekali objek gitu. Jadi kita buat perulangan. For bullet gitu. In bullets gitu ya. Bullet ya. Ini objeknya ngambil dari list bullets pakai S gitu ya. Jangan lupa. Bullet berarti ini bullet titik tampilkan. Tampilkan gitu ya. Jadi kita tampilkan, bullet tampilkan gitu. Jadi panggil metode tampilkan di objek atau di kelas peluru gitu ya. Di bullet di sini gitu kan. Ya. Terus kita gerakkan bullet.gerak gitu. Tampilkan gerak ke atas gitu. Tampilkan gerak gitu. Tampilkan gerak ke atas gitu. Oke. Sekarang kita coba apa yang terjadi. Tombol spasi ditekan. Game sudah jadi. Kita ubah posisi pesawatnya di kiri. Spasi. Better. Memang better. Oke.
Nah, ini adalah bentuk list gitu. Array ini. Jadi ini objek objek ke-1 di dalam list, objek kedua di dalam list, dan seterusnya gitu. Nah, perlu kita ketahui, selama kita menembakkan peluru itu sampai atas, apakah pelurunya hilang atau masih ada? Masih ada ya, masih ada, nggak hilang. Berarti kita harus menghapus gitu, elemen peluru ketika pelurunya melebihi screen, melebihi layar gitu. Oke. Berarti kita buat method ya di dalam kelas peluru gitu. Oke, sini kita buat method namanya def apa ya? Ke atas. Kalau sampai atas, kita cek dulu di sini if self x y kan ya. Jadi posisi y gitu. Jadi yang vertikal ini adalah posisi y. Kalau ke atas negatif berkurang, kalau ke bawah positif bertambah gitu. Berarti jika posisi y kurang dari 0, maka return true. Kita kembalikan true gitu. Jadi ke atas di sini ketika dipanggil dia akan mendapatkan nilai true gitu kan, jika posisi y-nya kurang dari 0 gitu, sudah melebihi screen gitu. Lalu di bagian main di sini kita buat percabangan if gitu. Jika balet gitu, jika balet atau pelurunya ke atas ke atas gitu ya, apa yang terjadi? Ya kita hapus gitu. Caranya balet gitu, untuk menghapus elemen di dalam sebuah list di Python, caranya array atau list itu sendiri titik remove gitu. Lalu parameter remove di sini kita isi dengan balet gitu. Yang ini objeknya gitu ya. Hapus objek balet itu ketika sudah mencapai posisi atas, sudah melewati gitu ya. Kita hapus dari array gitu. Tetap hilang, hapus gitu ya. Ya kan kita tidak akan menggunakan balet atau peluru yang sudah di atas gitu kan, melebihi batas layar gitu. Jadi ya sudah gitu. Oke. Oke, itu mungkin. Nah, sekarang terakhir kita akan mencoba menampilkan gambar di Python. Bagaimana caranya? Caranya kita menuju ke kelas pesawat. Di kelas pesawat Pygame draw rectangle, ini rectangle atau rectangle dibacanya ya, persegi. Ini kita kasih komentar dulu, kita matikan, lalu kita coba buat variabel gambar yang isinya Pygame image load gitu. Kita muat gambar, nama gambarnya apa, karena tidak ada dalam folder lain kita langsung tulis saja player seperti itu. Lalu kita ubah ukurannya. Kalau misalkan kita tidak ubah ukurannya, gimana caranya? Oke, kita coba dulu seperti ini ya. Gambar ya, yang isinya adalah gambar ini yang namanya player.png gitu. Gambar pesawat. Lalu kita tampilkan di sini. Jadi ketika ditampilkan gitu. Caranya adalah screen dot bleed gambar, posisinya di mana gitu. Posisi x-nya self x, self y gitu ya. Jadi tampilkan si gambar pesawat ini gitu di dalam screen gitu. Lalu posisinya kita set gitu. X dan y ya, sesuai dengan yang sudah kita deklarasikan gitu. Kalau misalkan kita jalankan, maka kita akan mendapatkan gambar pesawat. Ini ya. Karena gambarnya terlalu besar gitu, gede banget nih. Kita akan ubah ukurannya dengan menggunakan transform gitu. Gambar kita isi dengan pygame transform scale gitu. Gambar posisinya menjadi berapa nih, lebar tingginya misalkan 50,50. Oke. Scale gambar
self.size, self dot size gitu. Oke, 50,50 gitu. Lebar tinggi 50. Kalau kita jalankan, maka pesawatnya akan tampil dan ukurannya berubah. Oke, yeah. Jam sudah jadi. Tembak gitu. Ya, tapi belum ada musuh ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa disampaikan di video kali ini, dasar-dasar menggunakan Pygame gitu. Ya, kita sudah bisa membuat perulangan gitu kan, bagaimana cara membuat motion gerakan gitu kan, update dalam sebuah game gitu kan ya, dalam screennya. Kemudian kita sudah bisa membuat event, key down gitu kan, key up itu kan, bagaimana tombol ditekan apa yang terjadi, ketika tombol dilepas apa yang terjadi, ketika tombol close diklik apa yang terjadi, dan lain-lain gitu ya. Terus basic motion gitu kan, pergerakan. Jadi di dalam game itu matematika penting gitu. Jadi selama kalian belajar di sekolah, kemudian ada pelajaran matematika dan tidak dijelaskan kita belajar matematika ini gitu kan, tujuannya tidak ada gitu kan. Nah, silahkan gali lagi matematika, cintai lagi matematika ya, karena sangat berguna dalam pembuatan game, apalagi 3 dimensi gitu kan. Wah gitu ya, udah bukan sumbu XY lagi gitu kan, tapi XYZ gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin menjadi developer game atau game developer, matematika sangat-sangat penting gitu ya. Apalagi ya pokoknya di dalam dunia programming matematika penting, apalagi di dalam data science gitu ya. Machine learning apalagi gitu. Karena di game 2 dimensi seperti ini, XY gitu ya, sangat sekali digunakan gitu ya, sangat berguna gitu. Baik, dan juga sudah bisa melakukan clone image seperti itu, dan terakhir warna mungkin gitu ya. Challenge mungkin bagi teman-teman siapapun yang di sana yang nonton video ini, kalau misalkan ingin membuat atau menambahkan di sini ada musuh gitu kan, kemudian musuhnya bisa ditembak mati gitu kan, kita dapat skor 1, 2, 3 atau misalkan 10, 20, kelipatan 10 dan lain-lain gitu ya. Baik, itulah yang bisa disampaikan di video kali ini tentang bagaimana cara membuat game menggunakan Pygame gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat, sampai jumpa, semoga menginspirasi ya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video lainnya.